Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Menunggu hasil. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak, sini. Ya Allah, kebosanan. Nggak kelihatan, kurang fokus. Selamat, Anda telah lulus seleksi substansi. Ya Allah. Lulus substansi berarti maju ke tahap penerima beasiswa LPDP tahun 2022. Alhamdulillah, semoga apa yang akan dijalani dan hasilnya bisa bermanfaat, terutama bagi negara kita Indonesia. Semoga dengan ini kita bisa ikut berpartisipasi dalam mencerdaskan anak bangsa dan membangun bangsa ini agar lebih baik lagi. Yeay! Alhamdulillah ya Allah. Yeay! Anaknya nungguin sampai ketiduran emang. Jadi dari tadi emang cemas banget nungguin ya. Karena saya sendiri baru pulang. Ini hampir jam 12 malam. Karena istri saya emang tidak punya kuota, jadinya dia menunggu kedatangan suaminya untuk sekedar tethering. Alhamdulillah. Coba apa kesan-kesannya? Kita nggak bisa apa ya? Kita nggak bisa menerka semuanya. Semuanya itu sudah takdir Allah. Tapi kalau misalnya sesuatu itu berjodoh dengan kita, seperti apapun rasanya mudah dimudahkan. Seperti saya tahap 1 administrasi, saya tuh sebenarnya ingin mendaftar untuk jalur ke luar negeri. Mengapa? Karena ya saya ingin kuliah di Inggris untuk terutama di Warwick University untuk jurusan Islamic Studies, dan saya sampai sudah cari tahu tentang kaprodinya, yaitu Dr. Abdullah Sahin di Warwick University di Inggris, di UK. Tetapi mungkin bukan jodoh saya, karena ternyata untuk syarat masuk ke Warwick University itu harus sekolah tinggi asal harus terakreditasi minimal B atau bahkan harus A. Sedangkan sekolah tinggi asal saya masih C. Jadi saya banting setir untuk daftar dalam negeri, harus jual kulkas untuk tes TOEFL, ITPK. Setelah jual kulkas tes, akhirnya bisa ternyata lolos administrasi dengan penulisan esai yang menurut saya kurang baik lah, karena saya kurang relasi untuk bisa mendapatkan feedback tentang esai. Tapi ada satu yang ingin saya sebut yang namanya Kefri Arsyad yang dari UIN Semarang mendapat beasiswa LPDP tahun 2021 ke Belanda, ke Leiden University. Beliau background asalnya juga adalah ilmu Al-Quran dan tafsir. Saya terima kasih karena esai saya beberapa kali dibaca oleh beliau dan diberikan feedback seperti itu. Lalu ternyata setelah administrasi lolos, saya lolos juga di tahap kedua, yaitu tes substansi tes bakat skolastik. Saya merasa saya banyak sekali kelemahan, terutama di matematika. Saya kesulitan awalnya, tapi saya tetap belajar apapun itu dengan 2 anak yang saya asuh sendiri, karena saat itu suami saya sedang merantau, jadi saya belajar sendiri. Tapi saya terus berdoa, jangan pernah lupa berdoa. Mungkin semuanya sulit, tapi saya selalu dalam masa-masa itu ya saya selalu sholat hajat dan wirid seperti itu. Ternyata tes substansi akademik yang katanya sulit sekali, bahkan ada yang mengatakan melebihi sulitnya tes CPNS, alhamdulillah saya lulus. Setelah itu saya maju ke tahap substansi akademik.
Saya tidak memiliki background pekerjaan apapun, saya belum pernah yang namanya interview kerja, saya belum pernah tahu yang namanya interview atau wawancara dengan pihak manapun. Lagi-lagi saya di mock up oleh Our di tahun lalu, dan saya shock sekali sampai saya menangis untuk latihan mock up interview itu. Saya terkejut sekali, apakah benar-benar akan dibantai rasanya, dihabisi seperti ini jika interview saya begitu ya. Tapi itu mock up pertama kalinya itu langsung membuat hati saya berjaga-jaga, langsung membuat saya aware gitu. Saya harus menyiapkan segala sesuatunya dengan betul-betul, dengan teliti, meskipun dalam esai saya mungkin ada beberapa kelemahan seperti itu. Saya latihan terus, saya cari tahu kemungkinan pertanyaan yang muncul ketika wawancara nanti. Dan lalu jangan lupa, saya juga tidak pernah lupa untuk berdoa dan sholat hajat, bahkan di detik sebelum wawancaranya. Oh ya, dan lagi doa dari orang terdekat itu perlu sekali, siapapun, terutama dari orang tua. Kalau saya juga suami dan juga anak-anak murid, juga teman-teman terdekat, saya minta doa kepada mereka semua. Kapanpun ketika bertemu, saya minta doa untuk semua kelancaran ini. Dan ketika interview, alhamdulillah, meskipun jaringannya jaringannya tidak stabil karena hujan deras, banyak petir, tapi rasanya semuanya dipermudah sekali. Dan yang tadinya saya grogi saat interview, saya sebelumnya sudah wirid, sudah sholat hajat, semuanya rasanya tenang. Dan pikiran saya positif seperti itu. Dan sekarang saya ada di titik ini, alhamdulillah lolos substansi. Terima kasih untuk yang telah memberi kesempatan ini kepada saya. Semoga dengan beasiswa ini saya bisa semakin berkontribusi, semakin membantu bangsa Indonesia, bisa memajukan bangsa ini melalui bidang saya, yaitu di bidang pendidikan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah. Siapa Anda? Oh iya, istri saya ini. Masya Allah, saya lupa. Untung aja nggak lupa ya. Jadi sedikit semangat untuk kawan-kawan. Insya Allah dengan semua perjuangan yang kita lewati, yang kita daki apaan? Intinya semua harus disyukuri dan jangan sampai kita down boleh, tapi jangan lama-lama. Terima kasih. Bye.